Bab 62, Jangan dekati aku. Lexi tidak bodoh. Saat Yuri tiba-tiba meminta pergi tadi dia sudah sedikit curiga. Sekarang melihat Jerry dan Yumi, itu membuktikan bahwa Yuri telah berbohong. Sesaat kemudian barulah Yuri tersadar, ia tidak mempedulikan Lexi, dan segera mengambil kembali gelang gioknya dari Lulu. Dia tahu jelas identitas kedua orang di hadapannya ini. Kali ini dia pintar, tidak membuat masalahnya menjadi rumit. Ayo kita pergi. Melihat Yuri telah mengambil kembali gelang gioknya, Jerry pun berkata pelan, dan pergi dari sana. Setelah Jerry dan yang lainnya berjalan cukup jauh, Lulu berkata dengan kesal, dasar segerombolan orang brengsek, beraninya memukuliku, aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Plak. Gary mengangkat tangannya dan langsung menamparkan wajah Lulu. Dengan marah ia berkata, apa kau cari mati, jangan bawa-bawa aku. Lulu tercengang, sikap Gary yang sangat hormat pada Jerry tadi, ia kira hanya akting saja. Suamiku, kenapa kau memukulku? Lulu sangat tidak mengerti dan merasa sedih. Memukulmu? Gary berkata, kalau kau bukan ibu dari anak-anak, aku malah ingin membunuhmu, dalam satu hari sudah membuat masalah sebanyak ini untukku, kalau sampai aku tahu kau membuat masalah dengan orang besar mana lagi, aku akan membunuhmu. Tubuh Lulu gemetaran, dia mengenal suaminya sendiri, dia benar-benar berani membunuhnya. Suamiku, aku tahu aku salah, aku tidak akan berani lagi. Lulu segera meminta maaf, lalu bertanya lagi, suamiku, aku benar-benar tidak mengerti, pemuda itu hanyalah menantu yang menikah dengan keluarga Qin saja, dan hanya bisa sedikit bela diri saja, kenapa kau begitu takut padanya? Gary berkata dingin, bodoh, kau tahu apa? Kalau dia benar-benar merupakan menantu yang sampah, beritahu aku, kenapa saudara-saudara yang kubawa semua dikalahkan oleh dia seorang diri? Sehebat apapun dia juga hanya satu orang saja, kalau kita bawa lebih banyak orang lagi, pasti bisa membuatnya mati. Kata Lulu dalam hati dengan tidak terima. Lulu Wang, kuperingatkan kau, kalau kau berani membuat masalah dengannya lagi, kalau dia tidak membunuhmu, aku juga akan membunuhmu, apa kau dengar? Ancam Gary. Tubuh Lulu gemetaran, ia segera menjawab, suamiku, tenang saja, aku hanya mengomel padamu saja, dia satu orang saja bisa menjatuhkan belasan orang hebat seperti itu, mana mungkin aku berani membuat masalah dengannya. Gary tidak mempedulikan istrinya, namun tatapan matanya tampak dalam. Di depan TK waktu itu, setelah semua orang yang ia bawa dikalahkan oleh Charles seorang, dia langsung menggunakan relasinya untuk menyelidiki Jerry, namun apapun tidak ia dapatkan, apalagi di 5 tahun saat dia menghilang itu, benar-benar merupakan periode yang kosong. Temannya memberitahunya, orang seperti ini kalau bukan seorang pria miskin yang tidak punya apa-apa, berarti adalah seseorang yang hebat dan berlatar belakang kuat. Orang yang dapat mengalahkan belasan orang seorang diri, apa mungkin dia hanyalah seseorang yang miskin dan tidak punya apa-apa? Di sisi lain, Jerry menyetir mobilnya, membawa 4 orang perempuan, melaju ke arah rumah lama keluarga Qin. Happy sudah main seharian, tadi di restoran dia sudah mengantuk, sekarang ia sedang tertidur di dalam pelukan Lexi. Kedua mata Yumi merah, ia terus melihat ke arah luar, entah apa yang sedang dipikirkan. Lexi juga takut mengganggu putrinya tidur, meskipun ia memiliki banyak pertanyaan, tapi dia juga hanya bisa tetap diam. Hanya Yuri yang tampak seperti orang yang biasa saja, seolah tidak pernah terjadi apa-apa, ia terus menonton drama dari Hump Done-nya, dan terkadang tertawa cekikan. Sampai akhirnya tiba di rumah, Lexi menyuruh Jerry untuk membawa Happy naik ke atas, setelah itu barulah ia berkata dengan marah, tadi di restoran, apa yang sebenarnya terjadi? Gary Zhang itu juga, kenapa dia membawa istrinya untuk meminta maaf padamu? Yuri terkejut, dengan kesal ia berkata, bukankah aku sudah bilang? Karena si sampah itu, memukul istrinya, hampir saja membuat kita ikut terseret masalah mereka. Bohong. Emosi Yumi sangat kesal, dengan mata merah ia berkata, Ma, sejak kapan kau berubah menjadi seperti ini? Tadi kalau bukan karena Jerry, apa kita bisa keluar dari restoran itu dengan mudah?
Semua masalah itu terjadi karena dirimu sendiri. Kalaupun kakak ipar memukul wanita itu, juga demi membantumu. Awalnya kau tidak tahu identitas Lulu Wang, lalu langsung berkelahi dengannya. Setelah tahu siapa dia, kau langsung ketakutan. Ketakutan ya ketakutan, demi melindungi dirimu sendiri, kau malah menyodorkan wajahku ke sana, dan membiarkanku menjadi sasarannya. Apa ada ibu sepertimu? Kalau bukan karena kakak ipar, mungkin sekarang aku sudah ada di rumah sakit kan? Sekarang, kau malah melemparkan semua kesalahanmu pada kakak ipar, benar-benar tidak tahu diri. Semakin mengatakannya Yumi semakin sedih, di akhir ia bahkan menangis sambil berteriak, seolah meneriakkan seluruh kesedihan di dalam hatinya. Akhirnya Lesi pun tahu apa yang terjadi, lalu ia melihat ke arah Yuri dengan sangat tidak percaya. Ma, kenapa kau menyodorkan wajah Yumi untuk dipukuli orang lain? Kenapa kau bisa melakukan hal seperti itu? Apa hatimu tidak merasa sakit? Diam, semua diam. Yuri berteriak seperti wanita gila, keluarga Zhang adalah keluarga kelas A, istri keluarga Zhang, apa aku berani membuat masalah dengan mereka? Aku juga tidak ingin bersikap rendah hati seperti itu. Tapi kalau aku tidak berbuat seperti itu, apa mereka akan melepaskanku begitu saja? Jadi menurutmu, mereka membiarkan kita pergi, karena kau bersikap rendah hati? Kata Yumi dengan penuh ejekan. Kalau tidak, untung saja Tuan Zhang adalah orang yang cerdas, dia mau mendengarkan permohonanku. Kalau tidak apa kalian masih bisa keluar dengan selamat dari restoran? Yuri berkata dengan sangat tidak tahu malu. Haha, aku pernah melihat orang yang tidak tahu diri, tapi tidak pernah melihat yang setidak tahu diri kau, dan orang yang setidak tahu diri sepertimu ini, ternyata adalah ibu kandungku. Yumi tertawa sarkas. Plak. Yuri menamparkan wajah Yumi, dengan marah ia berkata, beginikah caramu berbicara dengan orang tua? Ma, kenapa kau memukul Yumi? Lesi tampak sangat marah, apa perkataannya ada yang salah? Tutup mulutmu. Yuri mengangkat tangannya hendak menamparkan Lesi. Lesi tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menangkap pergelangan tangannya, dengan dingin ia berkata, kau sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Lalu, ia melemparkan tangan Yuri, lalu naik ke atas. Kedua mata Yumi tampak merah, dengan penuh air mata ia berkata, aku benci padamu. Setelah berkata demikian, ia pun pergi dari rumah. Yuri mulai bertingkah lagi, dengan menangis ia berkata, dosa apa yang kuperbuat di kehidupanku yang lalu, sampai-sampai aku memiliki putri yang seperti ini. Dia menangis beberapa saat, namun tidak ada orang yang keluar. Setelah itu ia pun segera menghentikan tangisannya, lalu berkata kesal, dasar dua anak durhaka, percuma aku mendidik kalian. Setelah itu, ia menatap ke atas dan berkata, semua ini karena si sampah itu, kalau bukan karena kau, putriku juga tidak akan membenciku. Semua kejadian yang terjadi di bawah, Jerry tahu jelas. Ia menghela nafas panjang, mengeluarkan handphonenya, dan menelepon seseorang, Samba, bukankah kau ingin ikut padaku? Sekarang aku akan memberimu sebuah tugas yang penting. Lesi melamun seorang diri dalam waktu yang lama, baru kembali ke kamarnya, kedua matanya tampak merah, seperti baru saja menangis. Jerry, tadi Yumi sudah memberitahukan semuanya padaku, ibukulah yang salah, maaf. Lesi menatap pria di hadapannya dengan penuh rasa bersalah. Jerry menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, semua yang kau cintai, aku akan berusaha keras untuk menerimanya, kau tidak perlu minta maaf padaku. Lesi hanya merasa terharu di dalam hatinya, dengan mata merah ia berkata, jelas-jelas kau bisa tinggal di rumah mewah, menikmati kehidupan yang lebih baik, tapi kau malah ingin tinggal di rumah ini. Bagiku, dapat menemani wanita yang kucintai serta putriku, adalah kebahagiaan terbesar untukku, kata Jerry serius. Di sisi satunya, setelah pergi dari rumah, Yumi pergi ke kedai Moonlight, bar yang cukup terkenal di Jiangsu. Saat itu, ia hanya ingin mabuk dan melupakan semuanya. Entah dimanapun, wanita cantik selalu menarik perhatian orang-orang, banyak sekali tatapan mata yang terarah pada Yumi. Tuan muda Albus, gadis itu cantik sekali,
sepertinya dia baru saja putus cinta, dan ingin membuat dirinya mabuk. Mungkin saat ini hatinya sedang kosong, apa Tuan Muda Albus tidak mau menghiburnya? Haha, baiklah, aku akan pergi menghiburnya. Yumi yang sedang minum sendiri, tidak menyadari di belakangnya ada bahaya yang mendekat. Hai, sendirian saja. Seorang pemuda 30 tahunan, yang membawa segelas latte dengan harga selangit, sedang tersenyum duduk di hadapan Yumi. Yumi menatap pemuda itu dengan dingin, lalu berteriak, "Minggir. Hai, kuperkenalkan diri dulu, namaku Albus Guan, aku adalah pemilik bar ini," kata pemuda itu sambil tersenyum. Serit. Baru saja selesai bicara, Yumi langsung menyiramkan minumannya ke wajah sang pemuda. Dengan marah ia berkata, "Minggir sekarang." Bersambung.